Dengan keluarnya P3K, kemudian banyaknya yang lulus dari P3K ya, yang ada di swasta dipindahkan ke negeri, rasa ini kembali timbul. Kembalikan kepada kebijakan pemerintah yang pernah terjadi, yaitu ada guru perbantuan dari negeri kepada swasta. Saya kaget sekali. Ternyata kalau dia lolos, dia masuk formasi, dia harus pindah. Kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga, gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua, Pak Nadiem pernah menyatakan dalam salah satu statement ya di salah satu media curhatan kepala sekolah, Bapak menjawab bahwa saya ini bukan menterinya sekolah negeri ya, bahwa saya ini bukan menteri pendidikan sekolah negeri. Dalam arti kata Bapak ini menteri pendidikan negeri dan swasta. Dalam hal ini tidak hanya sekedar diucapkan tetapi perlu dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kenapa kepala sekolah ini sampai mengungkapkan hal semacam ini? Ini menunjukkan ada rasa diskriminatif antara sekolah negeri itu dengan swasta. Rasa diskriminatif inilah yang dirasakan dari yayasan-yayasan ya, mungkin perhatian, mungkin kunjungan, mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan. Nah sekarang dengan keluarnya P3K, kemudian banyaknya yang lulus dari P3K ya, yang ada di swasta dipindahkan ke negeri, rasa ini kembali timbul bahwa benarkah Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menteri kita semua, menteri Indonesia. Ini harus Bapak wujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan kebijakan-kebijakan Bapak. Kemudian juga teman-teman honorer yang di pendidikan di sekolah negeri, itu semuanya menyampaikan kegelisahannya. Yang pertama, teman-teman dari honorer yang diterima itu tidak sepenuhnya senang Pak Menteri. Dia senang separuh, ya bisa diterima dan alhamdulillah masuk. Tapi ketika dia tahu bahwa dia harus lepas dari sekolahannya, dia juga tidak tega dengan yayasannya, dengan teman-temannya yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian juga dia nggak senang juga, punya perasaan nggak etis juga, ketika ternyata dia diterima di tempat negeri yang di situ teman-teman honorer di negerinya dia kemungkinan akan tergeser. Jadi dengan demikian dia mungkin di satu sisi merasa senang, di sisi yang lain sebagai guru yang punya etika itu merasa tidak senang dengan itu. Oleh karena itu seluruhnya Pak Menteri, kebetulan kami ketemu dengan semua aliansi penyelenggara pendidikan. Kami ketemu dengan teman-teman honorer MKKS negeri maupun swasta. Mereka menyampaikan kesimpulan yaitu yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa mereka supaya dikembalikan di sekolahannya masing-masing. Seingat saya dulu pernah ada yang namanya guru yang diperbantukan dari negara kepada swasta. Apakah nggak bisa ini saja dulu sebagai masa transisinya Pak Menteri, Mas Menteri, sehingga dengan demikian teman-teman itu ada ya senangnya itu full, senangnya itu mutlak, tidak menyisakan tadi yang tidak etis meninggalkan yayasan dan tidak etis juga nendang teman-teman honorer yang di negeri itu, sehingga dengan demikian dikembalikan saja kepada kebijakan yang lama yang pernah terjadi dan itu pasti ada regulasinya. Sehingga dengan demikian teman-teman itu merasa nyaman. Yang kedua, ternyata kebijakan ini menyisakan masalah juga kepada teman-teman honorer yang di negeri. Mereka selama ini kalah dengan yang swasta karena swasta punya dapat afirmasi, yaitu mendapatkan kebijakan lebih mudah untuk memperoleh sertifikat pendidikan. Sementara teman-teman yang honorer yang di negeri itu sulit karena mereka harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat strukturalnya yang kemudian ada aturan tidak boleh mengangkat honorer.
Efeknya tentu saja mereka yang sudah ngajar cukup lama di negeri itu ya tidak mendapatkan sertifikat pendidikan. Karena tidak mendapatkan sertifikat pendidikan, maka mereka tidak mendapatkan afirmasi yang ujuk-ujuk ada 100% untuk yang teman-teman mendapatkan sertifikat pendidikan tersebut. Jadi karena itu kebijakan ini ternyata kok dicicil seperti ini. Itulah ketika ada gerakan memprotes kemudian berubah, lalu ada berubah lagi dan berubah lagi. Nah, tapi yang paling ujung yang sekarang ini, yang belum terakhir tapi masih ada yang ketiga nanti, itu ternyata menyisakan masalah yang luar biasa, sehingga kemarin aliansi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat datang ke sini bareng-bareng, plus juga dari PGRI dan lain sebagainya. Yang itu mereka penyelenggara pendidikan yang jauh sebelum negara ini merdeka sudah menyelenggarakan pendidikannya. Karena itu saya kira ini mendapatkan perhatian yang serius dari Pak Menteri, yaitu masa yang sudah diterima ini kira-kira seperti apa. Kalau kami mengusulkan, oke, silahkan saja ada judicial review, tetapi kalau bisa sebelum ini dijadikan, kembalikan kepada kebijakan pemerintah yang pernah terjadi, yaitu ada guru perbantuan dari negeri kepada swasta, yaitu mereka-mereka yang tadi diterima dia adalah guru honorer di tempatnya, P3K di tempatnya dengan di swasta, tapi dengan status baru dia adalah P3K. Kalau kami teriakan terkait dengan guru swasta yang harus pindah ke negeri itu sudah saya dengar sejak Oktober 2021 saat reses. Saya kaget sekali. Ternyata kalau dia lolos, dia masuk formasi, dia harus pindah. Itu sampai nangis kepala sekolahnya. Saya sampai bingung mau jawab apa. Karena saya juga baru dengar dari kepala sekolah yang menangis di depan orang tua murid. Bulan Oktober. Saya baru dengar sekarang. Nah, kebetulan memang DKI agak beda. DKI tidak terima dana alokasi. Betul Bu Sekjen ya? Mereka bayar sendiri. Bagaimana cara mengaturnya? Kami bayar sendiri, kami udah tes, ya kami tariklah ke negeri. Masa udah bayar sendiri tetap di swasta? Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya nasib guru-guru ini pada masa tunggu judicial review sampai putusannya, tolong segera dipikirkan Mas Menteri. Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya undang-undang ASN yang mengunci dua hal dalam rekrutmen P3K ini. Yang pertama, undang-undang ASN itu mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Jadi itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh undang-undang ASN. Jadinya sekali lagi saya mengulang, undang-undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu, kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek.